Nah ini yang belum tergarap Pak Bang. Kita iri dengan misalnya yang dekat-dekat kita saja Jogja. Jogja itu sepanjang Malioboro ada kaos Jogja dengan berbagai motif. Sekarang kita mana ditemui? Cuman lawang itu saja, cuman apa kiosnya nempel di pickup gandul rak kajen itu. Nah, ini apakah biarkan kayak begitu itu? Itu salah satu souvenir kaos saja sudah sulit ditemui di Semarang ini. Kecuali di Simpang 5 sepanjang jalan itu kan tidak wah seperti di Malioboro. Itu dari segi itu. Dari segi destinasinya itu kan sekarang fokusnya baru di Simpang Kota Lama. Kota Lama itu sekarang sudah gebiar gak karuan. Tapi akibatnya ya Semerawut gitu tuh. Pusatnya, sentralnya itu di mana kan sulit ditemui. Jadi semua itu iramanya hampir sekeliling itu iramanya kayak begitu itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bersama saya Bambang Sadono di channel Inspirasi Jawa Tengah. Mudah-mudahan channel ini tetap bisa memberi inspirasi, motivasi, edukasi, informasi, dan syukur bisa membantu mencari solusi. Kami sedang mempersiapkan beberapa video untuk Mangayu Bagyo hari jadi ke-474 Kota Semarang. Nah, saya sekarang sudah bersama dengan seorang tokoh Semarang asli yang mohon maaf usianya 76 tahun, jadi saya kira tahu persis, tahu banyak lah, minimal tahu banyak tentang kota Semarang. Namanya Pak Hari Bustaman, sesepuh kampung Bustaman, salah satu kampung asli yang ada di kota Semarang. Apa kabar Pak Hari? Kabar baik, alhamdulillah sehat Pak Bambang. Ya, ini wawancara yang sangat luar biasa karena membujuk Pak Hari sudah hampir setahun, baru sekarang mau diwawancara. Pak Hari, Pak Hari yang mengaku orang Semarang asli. Sekarang sebentar lagi hari jadi Kota Semarang ke-474. Nah, bagi Pak Hari, apa artinya ini? Masih menjadi masalah nggak penetapan hari jadi ini? Oh ya, dulu itu kan sebelum hari jadi ditetapkan, zamannya Pak Adianto, itu kan pernah ada kontroversi. Saya, Majapahit dan Amin Budiman itu tidak setuju dengan hasil temuan yang dibandingkan pihak kampus, Pak Susatyo Darmawi. Terus hanya tidak ada titik temu karena kita juga itu ya orang kecil, jadi kalah suara. Tapi menurut Pak Amin Budiman, ini benar-benar tahun yang ditemukan oleh Pak Susatyo itu menyimpang. Ya, tapi apa boleh buat karena sudah kita yang mengalah saja daripada tidak rame-rame. Itu prosesnya oleh sampai ke Kebun itu 5 itu kan kompak menolak jadi itu sudah panjang banget itu masalahnya. Nah, termasuk ada yang jadi wartawan itu yang ngedului di tengah-tengah. Jadi konflik berkepanjangan sampai bersambung-sambung itu kok. Iya, iya. Jadi Pak Ari, oke. Sekarang kontroversi hari jadi sudah tidak apa namanya, tidak perlu terlalu dipikirkan lah. Yang penting bagaimana sekarang memajukan kota Semarang. Nah, tetapi menurut Pak Ari yang benar-benar saksi sejarah, orang yang asli dari Semarang dan tinggal di salah satu kampung yang merupakan ciri khas Semarang, yaitu Kampung Bustaman. Itu melihat perkembangan Semarang sampai saat ini, apa komentar Pak Hari? Kalau saya amati itu sejak di Nyun Sewu dengan Pak Edi, sejak di Pak Edi ini maju pesat. Jadi Semarang hebat ini benar-benar terwujud. Saya amati dari beberapa sudut Semarang ini nampak berubah semua.
Tapi sayangnya Pak Edi ini konsentrasinya di tengah kota, di kota lama. Padahal kontribusi kampung kuno-kuno ini mestinya jadi investasi kota Semarang. Seperti Bustaman ini, itu kan berdekatan dengan kota lama. Ini saya merasa kok sentuhannya untuk memajukan tradisi dan budaya ini kok yang bangkit kita sendiri, sehingga ya itu wujudnya sekarang ini. Pak Hari, saya pernah mendengar ya, Pemkot memang sedang merencanakan untuk melengkapi kota lama itu dengan beberapa kampung di Semarang. Ada kampung Melayu, ada kampung Cina, ada kampung India, kalau nggak salah itu ada Koja dan sebagainya. Ya, mungkin bisa juga itu kena kampung Bustaman yang akan renovasi atau apa yang dia bisa menjadi tawaran untuk turis. Pak Adi belum dengar itu ya? Oh belum Pak Bang. Ya. Kalau itu yang terjadi gimana menurut Pak Adi? Ini kan kampung Bustaman itu punya spesifikasi yang khas ya. Kecuali dikenal jagal kambing, juga aroma penerusnya masih menyengat, juga kumuh. Nah, ini mindset penduduk Bustaman ini untuk bangkit supaya kampungnya bersih ini kita rada angel. Jadi juga dengan kekumuhan dan aroma yang ini kita jual. Biasanya kan ada kampung paling bersih itu dikunjungi orang. Sekarang kita akan mudah-mudahan karena masyarakat tidak bisa bangkit begitu ya dijual kampung kotor, kumuh tapi punya nilai sejarah. Ini biasanya. Jadi Pak Adi nggak ingin kamu Bustaman jadi bersih ya, justru kotornya itu khas gitu ya? Loh, kalau mindset dari masyarakat itu kita bangkitnya sulit, ya boleh buat, ya harus diterima. Nah, asal kekumuhan ini nanti direnovasi bagaimana supaya kumuh ini juga bisa elok. Gitu. Yeah. Pak Eri tadi mengatakan kamu Bustaman itu baunya perengus, itu berarti ada hubungannya dengan kambing. Oh iya, dulu kan dikenal jagal kambing di kota Semarang ini. Sampai sekarang pun tidak sentralnya, beberapa kampung sudah mulai ada, tapi yang merintis itu kan di Bustaman sana, kampung kita. Tapi sekarang sudah nggak boleh nyembelih di situ. Gimana? Tidak boleh menyembelih di kampung itu sekarang. Oh masih ya. Boleh kelet apa masih gitu. Ya. Tapi kemudian dijual keluar ya Pak, tidak mesti harus di kampung itu ya kulinernya. Iya itu kan dulu itu kan dulu sekarang itu jemput bola. Dulu itu yang beli datang ke kampung. Sekarang justru yang jual di Bustaman ini mengantar ke konsumen. Sudah berubah sekarang. Jadi itu hampir orang satu kampung bisnis kuliner kambing semua Pak? Oh enggak. Dulu kan jagal kambingnya ada lebih kurang 7-10 orang. Sekarang tinggal 2 orang atau 3 orang gitu. Nah, Pak Heri, kalau nggak salah itu di kampung Bustaman itu kan banyak kampung peninggalan rumah-rumah yang dulu katanya peninggalan orang kaya Semarang Pak Tasripin itu. Oh ya, kalau Pak Tasripin itu di Gandean bukan di Bustaman. Punya sebagian tanah di Bustaman, tapi tidak total, cuma rumah gitu. Jadi sekarang masih ada rumah-rumah di situ yang dulu asetnya Pak Tasripin gitu ya? Oh, sudah hilang, sudah nggak ada. Oh, sudah nggak ada sekarang ya? Semua ya. Nah, apakah termasuk itu yang Pak Hari pikirkan itu supaya kampung-kampung di Semarang itu semua direvitalisasi gitu? Oh betul Pak Bang. Ini kan kita sangat prihatin ya. Kita ada kekhawatiran kalau pemerintah sudah mulai metropolis mandate itu kan geger nanti kampung-kampung yang kuno itu akan tergusur diganti dengan gedung-gedung. Nah ini kita masih khawatir. Makanya kan bagaimana supaya kampung-kampung tua, kampung-kampung yang peninggalan Semarang ini bisa eksis, bisa dinikmati, justru jadi aset daerah, jadi aset wisata, malah justru jadi peninggalan yang tidak ada nilai kayaknya itu. Pak Ari, kalau boleh tahu gitu ya, apa ciri yang asli dari bangunan Semarang atau orang Semarang itu apa cirinya?
Ya, kecuali di pusat kuliner guli kambing dan sate kambing di Semarang itu, di Bustaman itu kan masih ada silsilah terah Kiai Bustam. Di antaranya menurunkan Raden Saleh, terus ada Samber Nyowo, Pangeran Samber Nyowo, terus yang terakhir ini uh, masih terah masih terah Kiai Bustam itu Habib Yahya di Pekalongan. Nah, Bustaman ini kan kita gali supaya bagaimana menjual kampung ini bisa mendunia. Salah satu di antaranya ada kebiuran bersama. Kebiuran bersama ini viralnya sudah bukan main tiap tahun. Itu hampir penjuru dunia itu mengekspos. Tapi kelihatannya 2020 berhenti Pak Ari ya? Iya berhenti ya karena pandemi. Iya. Karena saya lacak di medsos itu ketemunya 2019. Ya terakhir. Ya. Itu kan dimulai tahun 2013. 2023 tuh. 2013 mulai. Oh mulainya 2013. Ya. Mulai kita beli terus dan seterusnya. Ya. Nah, Pak Ari tadi nyebut-nyebut Raden Saleh Sarip Bustaman kalau nggak salah nama lengkapnya itu. Ya. Itu memang tuh nama resminya Pak? Ya betul. Ya. Raden Saleh Bustaman. Jadi dia juga mengakui bahwa keturunan dari Kiai Bustam itu ya? Oh iya, itu kan garis lurus itu kan Kiai Bustam punya 10 putra. Salah satu putra ke-7 atau ke-8 itu yang menurunkan Raden Saleh. Buyut Cicit kalau tidak salah. Itu gimana? Itu yang tinggal di kampung itu semua anak cucu Kiai Bustaman itu? Oh enggak. Yang tinggal selesainya cuma Bu Hartati. Sekarang sudah pindah ke Kepatian. Itu menurut cerita itu Kiai Bustam pernah mampir di tempatnya Bu Hartati itu. Pernah mampir. Itu bapaknya itu namanya kan Den Ahmad. Iya. Bapaknya Bu Hartati. Nah, apa bukti-bukti peninggalan zaman dulu masih ada nggak di kampung Bustaman tuh Mas? Ini kan sumur tua yang di Kiai Bustam ini kan sudah direnovasi, diberikan rupa sehingga jadi bangunan sing wagu tertutup tembok. Nah, kami punya aset peninggalan yang kami pelihara sampai sekarang itu berupa cagak listrik yang didirikan tahun 1938. Ini kita upaini, kita jadikan cagar budaya, jadikan semacam peninggalan yang luar biasa. Masih ada di sudut kampung. Itu cagak listrik kan tinggal sepotong kayak gitu Pak? Ya, potong kayak gitu. Itu usianya kita sampai sekarang 83 tahun. Ya. Dan, siapa yang bisa meyakinkan bahwa itu 1938? Nah, ini kan urutannya kan waktu Anim itu perusahaan listrik Belanda itu mendirikan jaringan listrik di Semarang tahun itu 19. Nah, ini kita tarik kesimpulan itu Bustaman salah satu yang yang dicanangkan listriknya itu tahun 1908. Jadi termasuk kamu pertama yang berlistrik gitu Pak ya? Ya, oh enggak, yang pertama. Enggak. Salah satu dari antara sekian kampung yang dipasang. Pak Ari, terakhir kan tadi Pak Ari mengatakan Pak Wali Kota Pak Hendi ini membuat Semarang maju. Bahkan sudah beberapa tahun tidak ada banjir, tidak ada rob. Tapi tiba-tiba ada banjir dan rob besar. Ini bagaimana dampaknya bagi warga Semarang? Itu kan itu kan situasi alam. Jadi siapapun wali kotanya, kalau selama alam masih begitu ya bagaimana menanggulanginya. Jadi kita maklum lah bahwa itu memang tidak di luar jangkauan manusia. Ya, entah itu kan banjir gubernur Sopo itu. Ya, kan? Betul. Enggak, maksud saya bagi kota Semarang. Tadinya kan orang sudah senang datang ke Semarang, melihat kota lama gitu ya. Tapi setelah itu lihat kota lama banjir gitu. Kira-kira dampaknya terhadap wisata, terhadap orang yang ke Semarang itu apa? Itu kan dibanding dengan destinasi yang lain, namanya banjir tahunan ini kan dampaknya cuman kemacetan lalu lintas terasa di jalur antara Kudus Semarang. Yang lainnya kan enggak. Ya cuma banjir sesaat tapi biasanya terus hilang. Seperti
di pesisir yang lain itu tidak terus banjir sampai dahsyat. Begitu hujan ya terus airnya hilang. Itu nggak membuat masyarakat sekitarnya yang sudah jualan dan sebagainya itu mungkin kapok, takut nggak laku dan sebagainya gitu. Oh enggak, Pak. Itu kan namanya Kapal Lombok ya, meskipun sudah beberapa kali ditimpa bencana, tapi ya saya bangun berdiam di situ lagi ya enggak apa-apa. Di kampung-kampung yang dekat pantai, itu kan sebenarnya kalau tiap tahun mesti banjir banget, tapi nyatanya dia kerasan. Dia diterima dengan Sri Sayung itu, Kabupaten Sayung, dosa buat KB, tapi begitu reda, lali, ya kerasan lagi di situ. Kita mencari tempat lain. Nah, Pak Eri, ini kan pemerintah kota ingin agak bergeser gitu, fokus kegiatan ekonominya itu justru ke pariwisata. Nah, kalau ke pariwisata seperti kota-kota tua di manapun di dunia itu kan menarik sektor-sektor lain, mungkin kuliner, mungkin souvenir, mungkin kesenian. Nah, kalau menurut Pak Hari gimana masyarakat asli Semarang memanfaatkan itu? Nah ini yang belum tergarap Pak Bang. Kita iri dengan misalnya yang dekat-dekat kita saja Jogja. Jogja itu sepanjang Malioboro ada kaos Jogja dengan berbagai motif. Semarang kita mana ditemui? Cuman lawang itu saja, cuman kiosnya nempel di pickup gandul rak kajen itu. Nah, ini apakah biarkan kayak begitu itu? Itu salah satu souvenir kaos saja sudah sulit ditemui di Semarang ini. Kecuali di Simpang 5 sepanjang jalan itu kan tidak wah seperti di Malioboro. Itu dari segi itu. Dari segi destinasinya itu kan sekarang fokusnya baru di Simpang Kota Lama. Kota Lama itu sekarang sudah gebiar gak karuan. Tapi akibatnya ya Semarang gitu tuh. Pusatnya sentralnya itu di mana kan sulit ditemui. Jadi semua itu iramanya hampir sekeliling itu iramanya kayak begitu itu. Nah, Pak Eri, sebenarnya kan pemerintah kota juga membutuhkan masukan, gagasan, ide. Pak Eri sebagai tokoh Semarang apa yang atau forum apa atau gagasan apa yang mau disampaikan? Kan paling merasakan kan orang Semarang sendiri. Ya, sebaiknya ya. Sementara ini kan kebangkitan dari budaya dan ritual itu kan dari bawah seperti kejuran dan nyadran macam-macam itu dari bawah. Pemerintah tinggal opanane. Jadi mudah-mudahan dibangkitkan atau dengan diberi panduan secara jelas bagaimana supaya ini aktivitas begini ini diopeni tenanan. Artinya jangan dengan jalan sendiri ini bisa dituntun bagaimana supaya ini jadi objek yang patut. Sekarang jalan di gitu ya. Kita kan punya juga tradisi yang bagus misalnya seperti Dugder, Warak Ngendok dan sebagainya. Itu kan sudah meyakinkan turis-turis, minimal turis lokal pada waktu itu. Ya, sekarang itu kan Dugderan sudah tinggal nama. Artinya kan tidak semeriah dulu. Cuman ada saja. Cuman Dugderan kita pada, tapi setelah kolosal kan sudah hilang. Gemanya sudah tidak ada lagi. Nah ini bagaimana upaya pemerintah Kota Semarang ini bisa menciptakan lagi, apalagi sekarang jangan dibangun alun-alun di muka kauman ini. Nah ini mungkin barangkali bisa dijadikan tempat strategis bagaimana supaya Dugderan ini bisa bangkit lagi dengan motivasi yang lain, menyesuaikan dengan milenial sekarang ini. Sekarang itu kan Warang-Ngendok sudah digantikan oleh handphone. Orang sudah dapat peduli dengan Warang-Ngendok handphone. Jadi Warang-Ngendok apa gitu nggak penting gitu ya. 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 Nah, Pak Adi, mungkin Pak Adi masih punya ada gagasan itu kan kita melahirkan orang-orang besar dari Semarang. Ada pelukis dunia Raden Saleh. Ada mungkin seniman musik dan wayang yang sangat kuat, itu misalnya seperti Narto Sabdo. Nah, tapi seolah-olah kenapa itu nama-nama besar itu kok nggak dijaga gitu?
ini kan sudah mulai diuri-uri, misalnya dengan mendirikan patung. Patung sudah ada didirikan sejak lama di Tegawareng. Ini menyusun Nato Sabdo. Ya sebisa kita, sebisa pemerintah dan kita itu, sementara mengingat itu dengan visual itu, dengan sosok patung yang ada. Tapi untuk melanjutkan langkah mereka itu kan sudah tidak mungkin. Sekarang Niki Pranto Sabdo misalnya ya, terus dihubungkan dengan ayo bangkit ke wayang kulit dan sebagainya sudah sulit sekarang. Raden Saleh. Nah, Raden Saleh ini kan dari generasi sekarang ini sudah ada bibit-bibit yang mengikuti jejak Raden Saleh. Ada sanggar-sanggar, mereka bangga dengan nama Semarang ini sebagai tempat lahir Raden Saleh. Sebatas itu. Ya. Jadi nggak mungkin itu dijual ya. Jadi misalnya Nato Sabdo ya, koleksi lagu-lagunya. Terus di situ ada pentas kalau pengen orang yang pengen melihat di situ bisa jadi seperti pusat untuk destinasi wisata gitu Pak. Begini Pak Bang, itu contoh kecil aja ya, Ngesi Pandowo. Ini kan yang nonton tidak ada. Sekarang mau bangkitkan yang bagaimana? Nah itu yang sulitnya di situ. Jadi kira-kira banyak peninggalan yang tinggal nama gitu di Semarang ya? Ya betul, tinggal nama. Berganti zaman. Iya. Jadi kalau terakhir menurut Pak Heri, kira-kira apa ciri kota Semarang yang pantas dibanggakan, pantas dikenang, pantas ditawarkan kepada turis? Ya ini itu tadi masih klasik ya, menjual sewu, menjual kota lama, menjual tugu muda yang sekarang kita dengkek banget, tidak megah seperti itu. Terus sekarang yang terbaru, yang tidak terbaru artinya yang generasi berikutnya ada Masjid Agung dan sebagainya. Ini kalau tidak dikembangkan lagi ya seperti itu, turis akan gitu Semarang sing diparani kecuali itu. Nah, ini kan ini sayangkan Pak Bambang. Ini turis-turis lokal yang ekonomi lemah itu kan merasa enggan ke kota lama karena rasanya begini, ning kono ki jasane larang-larang kabeh. Buat dari pihak Pemkot itu kerjasama dengan UMKM mendirikan kios-kios dengan harga yang murah rakyat. Kalau masuk situ mesti orang sambar semua, ada kopi regane 30.000, makan ini saja sudah berapa puluh. Nah, ini mereka jadi cuma lihat-lihat saja, tidak bisa merasakan kuliner Semarang apa jajane. Pak Hari, terakhir Pak Hari kan juga suka keliling ke mana-mana ya, ke berbagai tempat wisata dunia lah ya, pengalaman Pak Hari. Kan di sana juga dijual Pak, yang murah-murah, ada jagung bakar ya, ada makanan kayak beton itu juga dijual kayak itu. Mungkin nggak kalau di Semarang kayak gitu? Ya itu sayangnya betul Pak Bang. Ini kan mereka itu yang jual itu kalau Semarang itu ada unan-unan umum remo. Begitu jual laris, regane malah undang-undangan juga. Itu yang kita tiru Jogja saja. Jogja itu kan orang kalau ke Malioboro makan gudeg kental. Sekarang juga memberlakukan dengan tarif. Jadi orang nggak takut kalau masuk sini. Nah, Semarang ini sementara pusat kulinernya berpendar, tidak central. Sini ada. Jika kalau orang jujuk misalnya andalan kita Guli Bustaman ini ya di mana-mana tempat ada. Di Jogja itu misalnya di Wijilan itu pusat gudeg yang kono kuwi. Baik, Pak Hari, sebagai tokoh Semarang, apa yang masih ingin Pak Hari sampaikan untuk melihat kota Semarang ke depan lebih baik, lebih produktif, ekonomi maju, banyak orang yang datang, monggo Pak. Oh ya, terima kasih pada Pak Edi terutama yang telah menjauh Semarang ini menjadi hebat tenanan. Tidak cuma sekedar slogan, tapi hebat tenanan. Mudah-mudahan bisa dimajukan lagi, apalagi kalau nanti ada ganti wali kota yang lebih hebat lagi. Biasanya terus lebih hebat lagi dan tidak mau ketinggalan dengan peninggalan pejabat yang lama. Ini sudah bagus Semarang. Cuma ya tinggal memelihara. Baik, terima kasih pada Pak Hari Bustaman.
sesepuh Kampung Bustaman, tokoh Semarang, dan sebenarnya juga seorang wartawan senior ya, yang telah memberikan beberapa pandangannya bagaimana membawa kota Semarang dalam ulang tahunnya yang ke-474 ini lebih maju, ekonominya lebih baik, tapi juga masyarakatnya tertolong, kampung-kampung yang kumuh diperbaiki, jualan-jualan jangan semua mahal sehingga rakyat bisa menikmati. Begitu Pak Eri ya. Sekali lagi terima kasih, sukses, sehat Pak Eri. Matur nuwun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.